Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama kami di acara doa pagi. Mari saudara semua, Bapak Ibu, kita sebelum memulai aktivitas, kita mau datang kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan, kita mau mengalami Tuhan di hari ini. Lebih dari segalanya kita mau fokus dulu ke Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian Saatku Menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Kami mau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan hari ini. Haleluya. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembah-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku
pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tujuan kami. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kami naikkan syukur padamu, Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya Yesus. Kami naikkan syukur Kami. Kami Tuhan di hadapan-Mu, Kau layak kami menyembah-Mu, Allah yang hidup. Mau mengalami lebih lagi Tuhan. Terus menyenangkan Engkau Tuhan di singkat umur hidup kami. Kami mau terus dalam persekutuan yang indah dengan-Mu Tuhan. Hidup yang terus menyenangkan Engkau dari hari ke hari. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu terus Tuhan menyenangkan-Mu.
menyenangkan-Mu. Amin, amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kuserahkan hati kami, Tuhan. Kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan pujian ini dari awal, dari hati yang tulus. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu, Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya Tuhan. Gak ada yang kami sisakan sama sekali. Semuanya milik-Mu dan akan kembali kepada-Mu, Tuhan. Amin. Agar aku menyenangkan-Mu, aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dari awal kita menyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yang tulus kita naikkan pujian ini. Hendaklah pujian ini menjadi doa kita pada pagi ini. Hari ini Tuhan, aku mau hidup menyenangkan-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Amin. Senangkan
hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tetap teduh dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa untuk setiap masalah pergumulan kita yang kita hadapi akhir-akhir ini. Kita minta Tuhan untuk memberi kekuatan bagi kita melewati semua ini. Amin. Semuanya kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Allah yang hidup Tuhan. Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Alami Dia. Dia Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Amin. Sekali lagi katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi yuk, menyenangkanmu. Amin. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran bahwa masa lalu kita itu memang tidak bisa dirubah lagi. Tetapi kita bisa merencanakan masa depan kita. Itu pasti. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang sudah kami alami selama ini. Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami. Entah itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang membuat kami malu Tuhan kalau mengingatnya. Kami jatuh dalam dosa, membuat kesalahan, sehingga banyak hal-hal yang harus kami sesali. Pagi ini, berbicaralah kepada setiap kami, agar kami mengerti bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan, dan kami harus fokus ke depan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi juga mulut hamba-Mu ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal hidup kita ini, setiap kita pasti pernah membuat kesalahan. Cuma masalahnya adalah setelah berbuat salah, kitanya mau bagaimana? Apakah tetap hidup dalam kesalahan itu? Ataukah menyesali, seumur hidup kita menyesal terus? Atau kita mau berubah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi? Nah, ini yang penting. Makanya
Kita tidak boleh terpuruk di masa lalu kita, tidak boleh parkir di masa lalu kita. Kita harus terus berlari-lari ke depan. Ya, masa depan kita itu ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Jangan pakai pikiran sendiri. Kalau pakai pikiran sendiri, seringkali manusia terpenjara di masa lalunya. Aduh, aku memang gak bisa apa-apa. Aku banyak dosa. Aku sudah buat salah. Begitu ya. Saya ingin bacakan dulu dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, hari itu Israel tidak menentu nasibnya, ada di pembuangan, tidak punya harapan. Tapi Tuhan berjanji bahwa Ia tahu rancangan yang ada padanya, yaitu hari depan yang penuh harapan. Demikian juga hari ini. Saudara punya masalah apapun hari ini, ingat, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Yang jadi masalah bukan rancangan Tuhan, tapi kitanya ini yang mau berubah atau tidak. Yang mau mengikuti rencana Tuhan atau tidak. Tuhan tidak pernah merencanakan hidup kita itu susah atau binasa. Tidak. Tuhan ingin setiap kita itu maju, ya, kemudian mengerti kehendak Tuhan, tidak hidup dalam dosa, tidak tertipu oleh si jahat. Hidup kita itu dirancang masa depannya penuh harapan. Seringkali manusia itu sendiri yang membuat dirinya terpuruk, terkutuk lagi. Itu manusianya sendiri sebenarnya. Rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh harapan. Ya, makanya kita harus fokus pada rancangan Tuhan. Jangan fokus pada rencana diri sendiri. Banyak orang itu fokusnya terhadap rencana diri sendiri. Aku mau begini Tuhan nanti. Aku mau Engkau berkati, mau begini, mau begitu. Tanpa mau mengenal lebih jauh apa kehendak Tuhan sebenarnya. Apakah kehendakku sendiri ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Banyak orang hanya fokus pada keinginannya sendiri. Sehingga mungkin, saya nggak tahu apakah mereka merasa atau tidak, bahwa apa yang ia inginkan itu melukai banyak orang. Mencelakakan dirinya sendiri juga bahkan. Nah ini bedanya. Banyak orang itu seolah-olah tidak menyadari hal itu, padahal hal itu ia lakukan. Ia berpikir apapun yang ia lakukan, Tuhan akan berkenan. Ya jelas tidak lah. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam dosa. Tuhan juga tidak ingin kita itu jahat sama sesama. Tuhan tidak ingin kita itu hidup menyimpang. Tuhan ingin kita itu semakin mengerti kehendak Bapa. Dari hari ke hari semakin dewasa, semakin tenang, semakin tidak terikat pada dunia ini, tidak mengingini kenikmatan dunia ini, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengerti apa yang harus kita hidupi ini. Itu keinginan Tuhan. Manusia yang belum sembuh dari sakit jiwanya, ia fokusnya diri sendiri, yang penting aku happy. Temanku nggak happy terserah. Yang penting aku maunya begini begitu. Dia tidak memikirkan misinya Tuhan menyelamatkan banyak jiwa. Orang-orang tidak memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan ini bisa berlangsung. Bagaimana melalui gereja ini banyak jiwa diselamatkan. Banyak orang tidak memikirkan hal itu. Mereka pikir
itu bukan urusanku. Nah, bukan urusan kok, tapi percaya Tuhan. Kalau percaya Tuhan, semua pekerjaan Tuhan menjadi urusan kita. Apapun kegiatan yang kita lakukan, itu dalam rangka mendukung proyeknya Tuhan. Kita harus jadi berkat, membagikan renungan pagi seperti ini, agar banyak orang sadar, iya juga ya. Begitu. Jadilah berkat. Hidup cuma satu kali, jadilah berkat. Jangan jadi kutuk. Ayo kita berguna bagi banyak orang. Jangan malah menyusahkan banyak orang. Menjadi berkat, jangan jadi sandungan. Memalukan. Hidup cuma satu kali saja kok jadi sandungan. Kok egois, serakah. Ya. Hidup sekali saja mulut dipakai untuk memfitnah sana sini. Gosip, gerombol. Buat apa? Kan tidak ada gunanya. Malah semua itu merusak karakter dan membinasakan. Ayo kita belajar sadar pagi hari ini. Sadar diri. Iya ya, aku diciptakan Tuhan ini. Hidup yang sekarang ini hanya sementara. Usiaku entah berapa lama lagi. Tapi kalau aku sadar akan hal itu, bahwa semua ini ada maksudnya. Bahwa sebelum aku menutup mata, aku harus sudah berubah. Fokusnya Tuhan. Fokusnya mengasihi sesama. Fokusnya hidup ini menjadi berkat. Kan begitu? Kalau orang tidak sadar akan hal ini, tidak sadar posisinya di hadapan Tuhan, ia menjadi orang yang terhilang. Ia menjadi persis sama seperti orang-orang dunia ini yang hidup menurut dirinya sendiri, yang hidup untuk dirinya sendiri. Itulah orang yang tidak mengerti, sehingga nantinya akan menuai kebinasaan. Sekali lagi ya saudara, ayo kita tenang, ayo kita sadar, hidup cuma sekali nih. Yuk kita yang belajar yang benar, melakukannya yang benar, persembahkan untuk Tuhan. Kepentingan diri sendiri dibuang saja, gak penting. Ya, yang penting hidupku ini menjadi berkat bagi sekelilingku, berguna bagi sesama, mendukung pekerjaan Tuhan dalam bentuknya masing-masing. Hiduplah tak bercacat, tak bercela. Sebisa mungkin jangan buat salah lagi mulai sekarang. Ya, ayo sadar saudara, jangan seperti orang yang mabuk dunia ini. Dengan kesadaran seperti ini akan mendekatkan kita semakin hari semakin dekat Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bukankah itu yang kita mau semua? Dan yang Tuhan mau? Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sangat diberkati. Kami mengucap syukur dengan hadirnya GMM, Gereja Mula-Mula, dalam hidup kami. Kami mengucap syukur memiliki komunitas yang meskipun mungkin jauh secara fisik, tapi dekat di hati, di dalam Tuhan. Terima kasih, Kau berkati setiap kami Tuhan, sehingga hidup kami tidak sia-sia, sesuai kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut hari ini. Haleluya. Amin.